Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan pembelajaran walaupun dengan sistem daring seperti ini. Semoga anak-anak tetap dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran fikih dengan tema yaitu penyembelihan binatang. Ya baik anak-anak, jadi semua binatang yang halal jika hendak dimakan maka harus disembelih terlebih dahulu menurut aturan ajaran agama Islam, ya, kecuali dua, yaitu apa? Ikan dan belalang. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang penyembelihan binatang itu seperti apa, tata caranya, kemudian syaratnya, rukunnya seperti apa, kita akan pelajari bersama. Baik, yang pertama kita bahas terlebih dahulu pengertian dari penyembelihan. Sembelihan itu berasal dari kata bahasa Arab, berasal dari kata az-zakah, yang berarti wewangian, halal, lezat, manis, dan sempurna. Sedangkan menurut istilah, sembelihan adalah memutus saluran makan dan minum, saluran pernafasan, serta urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau atau pedang atau alat yang lain yang tajam yang sesuai dengan ketentuan syar'i. Maksudnya adalah hewan yang disembelih sesuai dengan ketentuan syarat akan menjadikan hewan sembelihan itu menjadi baik, suci, halal, dan lezat untuk dimakan. Ya, jadi ketika binatang yang halal itu sudah disembelih dengan cara yang baik, dengan ketentuan ajaran agama Islam, maka binatang tersebut ataupun daging dari binatang tersebut bisa dimakan. Kemudian ada beberapa ketentuan dalam penyembelihan binatang yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah orang yang menyembelih. Ya, orang yang menyembelih binatang syaratnya adalah Islam. Ya, yang kedua adalah berakal sehat, ya, tidak gila atau tidak sedang stres, ya, harus berakal sehat. Yang ketiga adalah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Yaitu adalah orang yang sudah dapat membedakan antara perkara yang baik dan yang buruk, serta sesuatu yang salah dan yang benar. Jadi sudah dapat membedakannya. Kemudian poin yang kedua adalah alat penyembelihan syaratnya adalah tajam. Ya, jadi alat yang digunakan untuk menyembelih binatang itu syaratnya harus tajam sehingga dapat mengalirkan darah dan terputus 3 saluran tersebut, yaitu apa saja? Yaitu saluran makan dan minum, saluran pernafasan, serta urat nadi. Kemudian poin yang ketiga itu adalah binatang yang disembelih itu adalah binatang yang halal, ya, baik dari segi zatnya maupun dari cara memperolehnya, ya. Kemudian yang keempat yaitu adalah binatang yang disembelih itu masih dalam keadaan hidup, ya. Jadi binatang yang hendak kita sembelih itu benar-benar dalam keadaan hidup. Ya, kalau sudah mati itu menjadi bangkai. Ya, kalau
matinya bukan karena sembelih itu menjadi bangkai. Jadi binatang yang hendak kita sembelih itu benar-benar dalam keadaan hidup. Kemudian poin yang kelima adalah ketika kita menyembelih, ya, itu kita niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita menyembelih binatang itu karena sesuatu yang lain. Ya, mungkin untuk sesajin atau untuk pohon yang besar yang kita percayai dapat memberikan pertolongan. Tidak boleh. Jadi harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun dalam penyembelihan binatang itu ada 4. Yang pertama adalah orang yang menyembelih. Jadi harus jelas ada orang yang menyembelih. Yang kedua adalah hewan yang disembelih. Ya, hewan yang disembelih harus ada. Yang ketiga adalah tujuan penyembelihan. Tujuannya adalah karena mencari ridho Allah, karena Allah Subhanahu wa taala tujuannya. Kemudian yang keempat adalah untuk alat untuk menyembelih, ya. Alat yang menyembelih adalah pisau, kemudian pedang, ya. Tidak boleh menggunakan kuku atau tulang, ya, seperti itu. Kemudian cara menyembelih binatang, ya. Jadi ada 2 cara dalam penyembelihan binatang. Yang pertama itu adalah binatang yang dapat disembelih pada lehernya, maka penyembelihan dilakukan pada lehernya dengan memotong urat jalan pernafasan dan urat jalan makan hingga putus. Ya, jadi kalau binatang yang bisa disembelih pada lehernya, maka disembelih, yaitu dengan cara apa? Memotong saluran urat nadi, kemudian jalur pernafasan dan jalur makan pada tenggorokan binatang tersebut. Nah, yang kedua, jika binatang itu liar atau jatuh ke dalam suatu lubang, maka sehingga tidak mungkin untuk disembelih pada lehernya. Nah, jadi binatang yang liar tidak bisa kita tangkap, ya. Jadi tidak memungkinkan untuk kita sembelih pada lehernya, maka cara penyembelihannya adalah yaitu dilakukan di bagian mana saja, asalkan binatang tersebut mati disebabkan karena luka tersebut, ya, seperti itu. Misal entah dengan panah, ya, asalkan binatang tersebut mati karena luka hasil panahan kita, seperti itu. Jadi ada 2 cara, ya. Cara yang pertama adalah binatang yang tidak liar. Yang kedua adalah binatang liar atau binatang yang jatuh pada suatu lubang, seperti itu. Nah, kemudian kewajibannya apa saja? Hendaknya binatang disembelih pada leher, baik tenggorokan bagian bawah. Kemudian yang dipotong adalah 3 saluran. Apa saja? Yaitu saluran pernafasan, jalur makanan, dan 2 urat nadi. Kemudian yang ketiga adalah ketika menyembelih binatang harus menyebut asma Allah atau nama Allah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya adalah hal yang dimakruhkan dalam penyembelihan. Jadi ini perlu kita perhatikan ketika kita hendak menyembelih binatang, ya. Ini ada beberapa hal yang dimakruhkan. Yang pertama adalah menyembelih dengan alat yang tumpul, ya, seperti itu. Jadi harus dengan alat yang tajam supaya langsung terputus saluran pernafasan, urat nadi, dan
jalur makan. Yang kedua adalah memukul binatang waktu akan menyembelih. Jadi tidak boleh kita memukul binatang terlebih dahulu supaya mudah untuk menyembelihan, itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga adalah memutus leher atau mengulitinya sebelum binatang itu benar-benar mati. Jadi ketika menyembelih itu tidak boleh langsung terputus lehernya, ya, itu tidak boleh. Atau di sini termasuk hal yang dimakruhkan. Baik anak-anak, itu tadi penyampaian materi tentang penyembelihan. Semoga anak-anak bisa menerima dengan baik. Nanti kita perjelas lagi ketika tatap muka di sekolahan. Ya, nanti kita lakukan evaluasi supaya anak-anak lebih mengetahui ya tentang materi tentang penyembelihan binatang ini. Baik anak-anak, sekian yang dapat Bapak sampaikan. Semoga anak-anak bisa menerima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.